Yo hai, balik lagi dengan gua Agus di Pergadgetan. iPhone 8 Plus. HP yang rilis di tahun 2017. So, berarti udah sekitar hampir 5 tahunan umur HP ini. Yang kalau kalian cek di marketplace, harga HP ini di kisaran 4 jutaan aja. So, apakah HP ini worth it untuk kalian beli di tahun 2022 ini? Dari segi desain, HP ini masih cukup oke di tahun 2022 ini, meskipun agak sedikit jadul kalau kalian lihat di bagian layarnya. Untuk build quality sih nggak usah ditanya, karena ini udah oke banget ya, siapa yang nggak tahu lah, produk Apple pastinya terasa kokoh dan mewah. Nah, untuk unit yang gua pegang ini warnanya merah, emang cukup mencolok sih, tapi ya nggak terlalu norak lah untuk dipakai. Lagian juga kan orang-orang pasti pakai casing juga lah, jadi jarang banget sih orang nggak pakai casing itu HP, jarang lah. HP ini masih memiliki tombol fisik, tapi ini bukan tombol fisik beneran ya. Sebenarnya ini tombol sentuh, namun feel-nya itu terasa tombol fisik. Karena di dalam tombol sentuhnya ini ditanamkan teknologi yang Apple sebut haptic touch. Feel-nya sih ini emang terasa tombol fisik beneran sih, sampai gua sendiri pun lupa gitu. Kadang-kadang lupa ya bahwa ini tuh tombol sentuh gitu, bukan tombol fisik gitu. Tapi feel-nya emang kayak tombol fisik gitu sih. Jadi satisfying banget lah ketika kita tekan-tekan gini. Nah, ini nih bagian yang ngebuat HP ini kesannya tuh bener-bener jadul banget. Asli. Karena rasio layar HP ini masih 16:9. Tapi sih untuk kualitas cukup oke ya, dengan ukuran layar 5,5 inch dan resolusi yang sudah Full HD. Untuk scroll sosmed atau nonton YouTube ini udah cukup banget, sekalipun kalian gunakan HP ini di luar ruangan ya, karena kecerahannya hingga 625 nits. Tapi kalian perlu penyesuaian lagi, khususnya untuk kalian yang udah terbiasa menggunakan HP dengan layar full screen. Karena pengalaman gue pribadi pun gue harus ada penyesuaian lagi sih, karena gue terbiasa menggunakan HP dengan layar full screen. Meskipun umur HP ini udah nggak muda lagi, mungkin udah 4-5 tahun, tapi ini performanya masih cukup oke. Bisa dibandingin lah dengan Android di range harga yang sama. Chipset HP ini menggunakan A11 Bionic dengan RAM 3GB. Untuk dipakai scroll sosmed atau penggunaan daily sih ini masih oke banget. Nah, bagaimana untuk bermain game? Oke, berdasarkan pengalaman gue pribadi, main game ringan di HP ini, seperti Mobile Legends, dengan settingan default itu di rata kanan. Experience main game sih ini smooth di 30 menit pertama. Tapi ketika HP ini mulai panas atau throttling, akan terasa frame drop yang nggak terlalu kerasa sih, cuma kayak ngeganggu aja gitu. Nah, untuk performa gamenya ini oke. Cuma experience main gamenya sih gak banget ya. Karena gue pribadi biasa main game itu di HP yang layarnya sudah full screen. Ketika gue balik lagi main game di HP yang rasio layarnya masih 16:9 kayak gini, gue mungkin butuh penyesuaian lagi. Mungkin 2-3 match ya untuk penyesuaiannya. Karena terasa sempit aja gitu ketika kalian main game di layar dengan rasio yang masih segini. Kapasitas baterai HP ini 2691 mAh. Nah, untuk HP yang gue pegang ini, kesehatan baterainya sudah cukup menurun di angka 78%. Dan udah ada notif juga bahwa baterainya itu harus segera di-replace. Tapi sih ini nggak diwajibin ya, mungkin buat kalian yang punya duit lebih ya boleh lah untuk di-replace. Tapi kalau nggak juga sih ini nggak ngaruh sih, masih cukup oke lah untuk dipakai. Untuk bermain game Mobile Legends 1 jam dari 100%, baterai HP ini berkurang 20-30%. Nah, bagaimana untuk penggunaan daily? Berdasarkan pengalaman gue pribadi pakai HP ini, dari 100% ke 20%, baterai HP ini bertahan hingga 6 jam. Dengan SOT atau Screen on Time kurang lebih di 4 jam. Oke, kita lanjut ke bagian kamera. Untuk kamera HP ini memiliki dua kamera belakang, yaitu satu lensa utama beresolusi di 12 megapiksel dan lensa telefoto beresolusi di 12 megapiksel juga. Sedangkan untuk kamera depannya beresolusi di 7 megapiksel. Untuk hasil jepretan dan hasil videonya sebagai berikut ini.
jadi ini hasil perekaman kamera belakang dari iPhone 8 Plus dengan settingan HD di 30 fps. Untuk maksimal perekaman di kamera HP ini mampu di 4K 60 fps ya. Nah, untuk kamera belakang ini ada dua mode. Ini untuk lensa utama, sedangkan ini untuk lensa tele optikal 2 kali zoom ya. Untuk hasilnya ini cukup oke, bisa kalian cek sendiri. Untuk tone warna sih masih khas iPhone ya, cukup oke. Sedangkan untuk autofokusnya cukup oke juga untuk autofokusnya. Ini nggak mau diem nih pokoknya, sorry ya, kan ini berangin banget sih di sini sih. Sedangkan untuk kamera belakang ini sudah dilengkapi dengan IIS, berbeda dengan kamera depan. Kamera depan belum dilengkapi, jadi ini harusnya sih cukup stabil ya untuk perekaman kamera belakangnya. Oke, jadi mungkin segini aja untuk rekaman kamera belakang dari hari ini. Oke, jadi ini hasil perekaman kamera depan dari iPhone 8 Plus. Untuk settingan ini maksimal di HD 30 fps aja. Sedangkan untuk ukuran lensanya ini cuma 7 megapiksel aja. Tapi meskipun cuma 7 megapiksel, tapi ini masih cukup oke banget sih untuk perekaman kamera depannya. Cuma sayangnya ini minusnya ini belum dilengkapi dengan IIS ya. Jadi untuk perekaman kamera depannya ini kurang stabil. Malahan bukan kurang stabil, emang agak nggak stabil gitu. Kita coba lari ya. Nah, bisa kalian cek sendiri hasilnya. Sementara untuk dynamic range cukup oke. Tapi ini nggak maksimal ya, karena di belakang ini cuacanya mendung sih. Tapi dia mampu menangkap gua ini dengan cukup oke sih. Subjeknya masih cukup oke. Oke lah. Nah, untuk hasil jepretan fotonya ini masih cukup oke di cahaya yang mumpuni ya. Sedangkan jika cahayanya mulai redup atau di minim cahaya, kebusukannya itu mulai terlihat ya, karena noise-nya itu cukup melimpah ruah. Benar-benar melimpah ruah. Mungkin kalau orang Sunda nyebutnya renyak-renyak gitulah. Ya, ini emang wajar banget sih, karena kelemahan dari iPhone seri terdahulu itu ada di bagian low light-nya. Nah, sedangkan untuk perekaman videonya seperti yang kalian lihat, sama juga untuk kasus di low light-nya, hasilnya ya renyak-renyak juga gitu, banyak noise-nya. Sedangkan untuk di cukup cahaya ini masih oke banget sih untuk perekaman videonya. Oke, kita udah ada nih di kesimpulan video ini. So, apakah HP ini worth it di range harga 4 jutaan? Menurut gua pribadi, HP ini cukup worth it untuk kalian yang ingin menggunakan atau ingin merasakan experience menggunakan iPhone di range harga 4 jutaan ini oke banget. Karena ada beberapa experience yang nggak bisa kalian dapatkan di HP Android di range harga yang sama. Seperti contoh aja ya, contoh nih. Seperti di Instastory. Nah, jika kalian bandingkan dengan range harga yang sama atau lebih mahal HP Android dengan iPhone ini yang harganya 4 jutaan, mungkin untuk Instastory akan jauh lebih baik HP ini. Karena beberapa aplikasi di iPhone itu optimalisasinya itu jauh lebih baik dibandingkan HP Android tentunya. Karena untuk hasil Instastory di iPhone dan Android itu bener-bener 180 derajat itu kualitasnya, asli. Gua nggak bohong, karena pengalaman gua pribadi gitu. Dan udah banyak juga sih YouTuber-YouTuber yang bikin konten kenapa hasil dari Android itu Instastory-nya jelek gitu, sedangkan di iPhone bagus. Ada yang bilang sih karena optimalisasi di iPhone itu jauh lebih baik ya. Tapi untuk kalian yang ingin beli HP di range 4 jutaan untuk kebutuhan seperti main game atau kebutuhan yang berat gitu, HP ini nggak cocok, karena dengan range 4 jutaan HP Android jauh lebih baik untuk kebutuhan main game dan kebutuhan berat lainnya. Sedangkan untuk kalian yang beli HP untuk kebutuhan sosmed aja gitu, gue sangat merekomendasikan HP ini karena emang worth it banget untuk dipakai sosmed. Bisa dibilang HP ini untuk kaum-kaum yang narsis lah gitu, yang sering nongkrong di kafe gitu tapi pulangnya makan tempe gitu ya, bercanda. Udah, mungkin segini aja ya untuk video HP ini gitu. Nah, untuk kalian yang mau beli HP ini garansinya resmi, bekas ya, bekas resmi iBox. Untuk kalian yang ingin beli HP ini, kalian bisa komen di bawah. Atau nanti link penjualannya akan gua taruh di deskripsi. Terserah kalian mau di Tokped, BL, atau Shopee. Terserah kalian tinggal komen aja di bawah. Yaudah, mungkin segini aja video kali ini. Salam gadget tentunya. Yuk.
BTW oke juga sih, tapi tadi ada yang komen katanya kayak Oppo A3s, anjir.